Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita akan jelasin materi pengantar rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kita. Yang pertama ada Rois Abdul Patah, lalu ada Adrian Akbar Firdaus, lalu ada Daniel Setiawan, dan juga Renald Haikal Syahid. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah disiplin ilmu dalam bidang informatika yang berfokus pada pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen perangkat lunak dengan pendekatan sistematis, terstruktur, dan terukur. RPL mencakup berbagai metode, teknik, dan alat untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kualitas tinggi, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Mengapa perangkat lunak perlu dikembangkan? Karena adanya permasalahan, adanya permintaan atau kebutuhan user, adanya perubahan organisasi, adanya perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan performa, dan juga untuk kebutuhan entertainment. Nah, guys, di sini ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, ada perangkat lunak generik. Disebut juga sebagai software package atau off-the-shelf software. Adalah perangkat lunak dengan spesifikasi umum dan berlaku secara luas. Contohnya seperti OS dan Office. Dan yang kedua, ada perangkat lunak customized. Disebut juga sebagai bespoke software atau tailored software. Adalah perangkat lunak yang dibuat berdasarkan permintaan dan kebutuhan tertentu user. Contohnya perangkat lunak digitalisasi kawasan keselamatan penerbangan. Di slide ke-6, di sini ada jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi, hampir semua aspek kehidupan modern bergantung pada perangkat lunak. Dari aplikasi perbankan, media sosial, hingga sistem industri. Contohnya di sini yang sering kita gunakan ada Gojek, Shopee, WhatsApp, dan sistem operasi seperti Windows atau Linux. Apa saja sih yang dipelajari dalam RPL itu atau rekayasa perangkat lunak? Yang pertama, ada pengembangan perangkat lunak seperti software development, dan yang kedua, pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance. Dan yang ketiga, kita belajar manajemen proyek perangkat lunak seperti software project management, dan yang terakhir atau yang keempat, kualitas dan keamanan perangkat lunak. Dan di sini kita belajar seperti software quality and security. Layered Software Engineering, Quality Focus. Fokus pada kualitas adalah inti dari pendekatan berlapis dalam pengembangan perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak mencakup berbagai aspek seperti fungsi, keamanan, kinerja, dan pengalaman pengguna. Kedua, proses pengembangan perangkat lunak mencakup serangkaian langkah yang terstruktur untuk menciptakan perangkat lunak berkualitas. Ketiga, metode digunakan untuk memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak berjalan dengan efisien dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Beberapa metodologi yang terkenal antara lain waterfall, agile, DevOps, dan lain-lain. Keempat, tools. Alat pengembangan perangkat lunak sangat penting untuk mendukung setiap lapisan dalam proses pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model dalam rekayasa perangkat lunak. Dalam software engineering atau rekayasa perangkat lunak, terdapat berbagai model pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola proses pembuatan software secara sistematis. Berikut beberapa model yang paling umum digunakan. Yang satu, ada waterfall model. Model klasik yang bersifat linear dan sekuensial. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke tahap berikutnya. Nah, kelebihan dari waterfall model ini yang pertama itu sederhana dan mudah dikelola. Yang kedua, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tetap. Tapi kekurangan dari waterfall model itu sulit untuk menangani perubahan kebutuhan setelah proyek berjalan, dan juga pengujian dilakukan di akhir sehingga bug bisa terlambat ditemukan. Yang kedua, ada prototyping model. Model yang memungkinkan pembuatan versi awal prototipe dari perangkat lunak sebelum dikembangkan lebih lanjut. Cocok untuk proyek yang kebutuhannya belum jelas. Nah, kelebihan prototyping model ini, yang pertama itu memudahkan pengguna dalam memahami sistem sejak awal. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan. Dan kekurangan dari prototyping model yaitu membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya, dan juga bisa menyebabkan pengembangan terjebak dalam revisi
tanpa batas. Yang ketiga ada Agile. Agile ini yaitu mode yang fleksibel dan berbasis iterasi dengan fokus pada kolaborasi tim dan kepuasan pelanggan. Pengembangan dilakukan dalam sprint pendek dengan jangka waktu 2-4 minggu dengan fitur yang dapat digunakan langsung. Dengan kelebihan dari Agile ini yaitu cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan juga meningkatkan kepuasan pengguna karena ada keterlibatan aktif. Kekurangan dari Agile yaitu sulit untuk diterapkan pada proyek dengan regulasi ketat dan juga membutuhkan tim yang disiplin dan juga berpengalaman. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah DevOps model, yaitu model modern yang menggabungkan pengembangan, development, dan operasi atau operation untuk mempercepat pengiriman software menggunakan prinsip CI atau CD, yaitu Continuous Integration dan Continuous Deployment. Nah, kelebihan dari DevOps model yang pertama itu mempercepat rilis software dengan otomatisasi dan juga memastikan software selalu dalam kondisi optimal. Kekurangan dari DevOps model yang pertama itu membutuhkan integrasi alat yang kompleks dan juga memerlukan perubahan budaya kerja di perusahaan. SDLC, Software Development Life Cycle. SDLC adalah tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan perangkat lunak agar berjalan dengan baik. Tahapan utama dalam SDLC: 1. Analisis kebutuhan. Mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan pengguna. Contohnya, membuat daftar fitur yang diinginkan pengguna. Kedua, perancangan desain. Membuat desain arsitektur sistem dan struktur database menggunakan UML, use case diagram, class diagram, dan lain-lain. Ketiga, implementasi coding. Menulis kode berdasarkan perancangan yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Keempat, pengujian testing. Memastikan perangkat lunak bebas dari bug. Pengujian bisa berupa unit testing, integration testing, dan sistem testing. Kelima, deploy dan pemeliharaan maintenance. Menginstal perangkat lunak ke pengguna, menangani bug yang ditemukan setelah rilis menggunakan update atau penambahan fitur jika diperlukan. Jadi kesimpulannya, rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah pendekatan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak yang mencakup perencanaan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Berbeda dengan pemrograman biasa yang hanya berfokus pada penulisan kode, RPL menekankan pada metodologi yang terstruktur untuk memastikan perangkat lunak berkualitas, efisien, dan mudah dikelola. Dengan mengikuti SDLC, setiap tahap pengembangan dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan setelah perangkat lunak digunakan. Hal ini memungkinkan perangkat lunak tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai pengantar rekayasa perangkat lunak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.